Life is a draw it. Ya, kalau dulu Siva sih, sekarang lupa lagi. Pameran di Moskow, Jepang, di Tokyo, di Australia, di Malaysia. Ini Tasik nih. Situ gede. Sekarang mengerti tapi susah diucapkan. Tinggal di WA aja. Saya sudah sangat mencintai kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pariwisata. Bagi para pecinta seni dan budaya, terutama seni lukis, tentunya sudah tidak asing lagi dengan seorang maestro Indonesia yang karya-karyanya sudah diakui dunia internasional. Buktinya dengan berbagai penghargaan yang telah diterima oleh beliau. Mulai dari pertama, Dr. Honoris Causa dari University of Singapore. Dan kedua, beliau mendapat gelar Grand Maestro dari Florence, Italia. Ya, beliau adalah Bapak Affandi Kusuma. Dan yang lebih istimewa lagi, sekarang saya sedang bersama salah satu putri dari beliau, yang tak kalah juga beliau seorang perempuan yang inspiring dan motivating. Beliau adalah Ibu Hajah Rukmini Affandi Yusuf. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya di sela-sela kesibukan Ibu sebagai juga Ibu Wakil Wali Kota dan sebagai ketua berbagai organisasi-organisasi di tingkat Kota Tasikmalaya. Tapi Ibu sudah menyediakan dan meluangkan waktu untuk kita semua pariwisata. Sebelum kita beranjak ke pertanyaan-pertanyaan tentang dunia lukis yang tentunya menjadi keahlian beliau, saya yakin di antara sahabat-sahabat semua masih banyak yang belum tahu tentang kehidupan pribadi beliau, mulai dari lahir di mana, menghabiskan pendidikan di mana. Langsung saja kita tanyakan ke Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dilahirkan di Yogyakarta. Dari kecil saya memang bersama-sama dengan papi saya Affandi, dengan almarhum Mami Mariati. Kemudian saya jadi papi punya istri dua ya, Mami almarhum Mariati dan ibu saya, Ibu Rubian. Kemudian saya punya kakak yang dari ibu almarhum, itu satu adalah Ibu Kartika Affandi. Beliau juga adalah seorang seniman pelukis yang lebih senior dari saya. Beliau juga sudah mendunia karya-karyanya. Kemudian saya juga punya dua adik, Agung Kusuma dan Sugi Affandi. Dua-duanya juga bisa melukis, dan memang mereka masih melukis sampai sekarang juga. Alhamdulillah. Jadi putra-putri dari Pak Affandi semuanya pelukis. Bagaimana aktivitas Ibu khususnya di dunia seni lukis ini selama 3 tahun terakhir, berhubung tentunya kesibukan Ibu bertambah menjadi mendampingi Bapak sebagai Ibu Wali Kota dan sebagainya. Tentunya itu memerlukan waktu dan energi yang sangat banyak. Adakah dampak khusus terhadap hobi atau apa Bu ya? Hobi profesi Ibu sebagai pelukis selama 3 tahun sampai sekarang ini? Betul, sangat berdampak. Sebelum saya jadi wakil ketua PKK, karena otomatis kalau Bapak jadi wakil Kota Tasikmalaya, saya jadi wakil ketua 1 PKK. Bukan hanya di PKK saja, juga ada pembina Dharma Wanita
beberapa organisasi lainnya seperti GOW dan banyak ya. Jadi lumayan itu cukup menyita waktu yang bukan sedikit, tapi jadi ada keterbatasan buat saya untuk melukis. Tetapi saya punya cara bagaimana saya tetap bisa berkarya menyalurkannya. Jadi ketika ada waktu-waktu tertentu yang betul-betul saya sudah tidak tahan untuk ingin melukis, saya juga minta izin pada Ibu Wali, minta waktu untuk tidak hadir dalam kegiatan. Saya akan melukis karena ini tempatnya di luar kota. Tapi kalau tempatnya di dalam kota, mungkin tinggal ngatur waktu saja dalam satu hari itu mungkin harus gimana. Cuman memang tetap aja beda. Ketika sebelum Bapak jadi wakil wali kota, itu saya lebih sering keluar kota atau ke luar negeri untuk melukis dan maupun berpameran-pameran. Tapi setelah menjadi Ibu wakil wali kota ini saya batasi, karena bagaimanapun saya juga harus bisa menempatkan diri saya sebagai istri Bapak dan juga sebagai pada masyarakat, harus bisa saling kita mengisi tugas bagaimana yang harus saya laksanakan. Jadi saya teringat ucapan Pak Gubernur Ridwan Kamil, painting is healing, bahwa dalam melukis itu bisa juga terdapat proses penyembuhan mungkin di sela-sela kesibukan ibu yang tentunya begitu padat, dan untuk menyalurkan stres biar tidak itu nanti ibu melukis seperti ibu ya. Dan tentunya untuk sahabat pariwisata semua, sebagaimana sahabat-sahabat dengarkan bahwa sebelumnya kesibukan dan kecintaan ibu terhadap dunia lukis ini sangat tinggi, sampai beliau sudah mengikuti pameran di luar negeri dan di dalam negeri. Akan tetapi ketika tugas negara memanggil, ibu pun sekarang akan mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat Kota Tasikmalaya. Semenjak kapan mungkin ibu mempelajari dunia seni lukis ini secara profesional? Adakah ilmu dari seni lukis ini didapatkan dari lembaga pendidikan formal, ataukah otodidak, ataukah diajari langsung oleh papi, ayahanda? Silakan, kami ingin tahu. Sejak kecil saya sudah sering ikut-ikutan melukis, menggambar ya dengan papi, entah itu melukis menggambarnya di rumah ataupun di luar rumah. Karena pada umumnya, pada seringnya papi itu melukis on the spot di luar rumah. Misalnya yang paling jauh ya, kalau paling sering gitu ke Bali atau ke daerah Jawa Barat, termasuk ke Tasik juga pernah gitu ya papi. Tapi yang paling sering adalah ke Bali, karena Bali betul-betul pulau penuh eksotis sekali ya. Untuk dilukis itu sangat tidak ada bosan-bosannya buat papi. Nah, saya mulai betul-betul lebih fokus untuk melukis ketika saya setelah selesai kuliah. Tapi kuliahnya saya bukan dari seni rupa atau dari kursus melukis, menggambar, bukan. Waktu saya lulus dari SMA itu saya sempat punya cita-cita, karena saya suka coret-coret, suka yang yang menggambar gitu ya, dan boleh dibilang saya merasa matematikanya cukup bagus gitu ya. Lalu saya pengen arsitek, pengen kuliah di arsitek, atau pilihan kedua di ASRI, dulu masih ASRI.
tapi dua-duanya tidak. Akhirnya tidak. Alasannya yang arsitek saya sudah tempuh untuk testing gagal. Tidak. Di Jogja. Ya, ternyata kalau arsitek itu mungkin ya ini perasaan saya baru enggak gitu, bahwa kalau kan ada tes bikin coretan sketsa gitu ya, apa gitu, membuat apa gitu ya. Waktu itu sih saya membuat kayak bangunan gitu ya, saya gores semau saya aja gimana bangunan itu. Nah, tapi ternyata kalau di arsitek kan memerlukan sesuatu yang rapi, yang sesuai ininya, proporsinya. Ya pokoknya betul-betul sangat detail ya. Nah, mungkin itu kelemahan saya, karena saya terbiasa menggambar, melukis seenak saya, ya kan? Nah, itu kegagalan saya. Kemudian ingin ke ASRI, itu sih bukan saya yang nggak mau, tapi papi almarhum menyarankan nggak usah, kan saya bisa jadi teman kamu melukis. Kalau saya bilang jadi guru, nggak lucu ya, bapak mengajari anak yang di bidang melukis, nanti papi jadi merasa terikat untuk berkarya papi sendiri untuk kemana-mana, jadi merasa terikat gitu. Jadi kalau kamu pengen melukis ya ayo ikut, kapan saya melukis ya kamu ikut, nanti suatu saat kamu akan ketemu apa yang menurut kamu cocok. Kalau kamu belajar melukis di ASRI, berarti ilmu kamu hanya melukis saja. Atau mungkin kamu bisa jadi dosen. Tapi harapan papi lebih kamu bisa lebih dari itu, kuliahlah yang kira-kira nantinya bisa nambah ilmu untuk kamu. Akhirnya saya pikir-pikir, betul juga ya. Ya udah saya kuliah di Akademi Keuangan Perbankan. Karena saya merasa suka dengan hitung-hitung ya, matematika, akuntansi gitu ya. Saya seneng gitu. Di perguruan tinggi mana? Di Akubang di Yogyakarta. Nah, bersamaan itu juga saya nyambi apa ya? Jadi double saya kuliah di di diploma PAAP UGM. Saya ambil jurusan marketing perusahaan. Nah, tapi setuju ya udah kalau kamu bisa dua-duanya diambil, maka saya rasa saya coba gitu, karena yang akut itu bisa dari pagi sampai siang kuliahnya. Kalau yang PAP itu sore sampai malam. Jadi sehari itu full dan bareng, lulus dua-duanya. Double degree school. Iya. Seperti sahabat Pak Yusuf semua dengarkan barusan bahwa bakat ataupun keahlian ibu melukis ini pertama didapatkan secara bakat, nature alamiah. Memang beliau keturunan seorang pelukis, dan tentunya yang kedua peran dari seorang ayah yang merupakan grand maestro juga tersebut tidak dapat dipungkiri. Membaca dari biografi Bapak Afandi Kusuma bahwa beliau sempat tinggal di Italia. Nah, pada saat beliau tinggal di sana, ibu di mana? Apakah ikut juga ke sana atau menunggu di Indonesia, seperti apa? Sebetulnya papi sudah sering ya, waktu zaman saya masih kecil ke Italia itu udah lebih dari 1 kali. Namun ada masa ketika saya diajak harus ikut karena Mami Mariati itu menginginkan saya mau ikut papi ke Italia, asalkan harus ini anak-anak dibawa. Padahal saya masih kelas 3 SD.
Kata papi, mana mungkin, kan nanti sekolahnya tertinggal karena ke Italia itu udah kemungkinan 2 tahun, kemungkinan paling cepat 1,5 tahun. Dan selama di sana papi akan keliling Eropa untuk melukis. Terus kata mami, ya kalau papi mau ngajak mami harus mau dibawa anak-anak, karena mami supaya nggak kesepian ketika papi keliling Eropa. Ya akhirnya saya ikut dibawa oleh. Berapa lama Bu di? Saya waktu itu 1 tahun 8 bulan. Waktu SD Bu ya? Waktu SD kelas 3. Jadi sudah fasih berbahasa Italia. Ya kalau dulu sih fasih, sekarang lupa lagi. Sekarang mengerti tapi susah diucapkan. Tinggal di WA aja. Ibu sudah mengikuti beberapa pameran baik di dalam dan di luar negeri. Bisa dijelaskan kepada kami di mana saja, di luar negeri mana saja, dan di dalam negeri di mana saja? Yang sering saya ikuti pameran lukis di luar negeri tidak jauh kok. Di Malaysia itu yang paling sering, karena memang itu yang paling mudah kami kerjasama antara di grup kami maupun dengan galeri-galeri di sana. Selain itu juga di Jepang, di Tokyo, kita pameran setiap 2 tahun sekali, karena bergantian dengan di Indonesia. Tapi ada beberapa pameran juga pernah saya di Australia, pameran di Moskow, hampir mau ke Prancis tapi nggak jadi ya, karena ada waktu itu ada problem, jadi nggak jadi. Masalahnya musim, kebetulan lagi musimnya dingin sekali, saya kurang tahan dingin. Bu, berkaitan dengan pameran, dari sekian banyak ratusan bahkan sampai ribuan karya lukisan Ibu, ada yang setelah ikut pameran, nah dari situ dikemanakan? Apakah nantinya dijual, apa langsung dikoleksi, apa disimpan di galeri dan sebagainya? Kemana Bu hasil karya? Awal-awalnya karena saya pameran dari awal itu ada yang dijual, ada yang tidak ya. Yang dijual memang itu saya perlukan untuk bisa untuk beli lagi alat lukis. Jadi saya tidak terlalu tergantung dengan penghasilan dari suami, supaya saya juga punya rasa mantap ya kalau melukis dari hasil karya sendiri. Dan itu bedanya? Kepuasan. Saya membaca dari literatur bahwa setidaknya terdapat 20 atau mungkin lebih ya aliran lukisan. Nah, Ibu sendiri lebih fokus, apakah lebih berada di aliran lukisan mana? Katanya kalau teknik pape ini adalah disebut aliran ekspresionis. Itu. Mungkin saya juga seperti itu. Tapi mungkin juga kalau orang lain yang lebih ahlinya akan memberikan pendapat lain, bisa juga. Maka terserah. Bagi saya adalah melukis itu, saya tidak, kalau mau melukis nih ya, nggak berpikir saya mau pakai gaya anu atau gaya ini, enggak. Apa yang saya rasakan ya saya mengalir gitu aja tangan ini, seperti yang udah saya buat ya, inilah saya gitu. Jadi sudah tidak memikirkan saya ingin menjadi aliran apa. Buat saya sangat ingin punya kebebasan dalam mengekspresikan. Selanjutnya Bu, apakah dari keseluruhan atau mungkin sebagian lukisan-lukisan karya Ibu tersebut didokumentasikan baik secara digital ataupun langsung dipajang ataupun di mana? Apakah ada dokumentasi lukisan-lukisan? Ada, tapi saya tidak seutuhnya semua bisa saya foto, karena dulu sempat karena saya
Jadi sambil kuliah saya juga melukis ya. Tetapi karena kesibukan kuliah, saya hasil-hasil karya lukisan itu ada yang sempat difoto, tapi juga ada yang tidak. Juga ada yang sempat saya simpan, tapi juga ada yang sudah terjual dan itu tidak terdata. Makanya waktu itu masih kuliah, saya merasa merasakan itu hanya sambilannya. Jadi tidak saya data, tidak merasa dianggap sebagai hobi gitu. Iya, hobi. Tapi ketika setelah selesai kuliah, saya merasakan ada sesuatu yang sangat penting buat saya, bahwa kenapa enggak saya lebih fokus. Karena kalau saya kerja di suatu kantoran, saya merasa saya nggak bisa melukis bebas karena waktunya akan tersita di tempat kerja. Tapi sekarang saya, karena ada pilihan bahwa saya akan fokus melukis, ya sudah, berarti semua lukisan saya lebih didokumentasikan. Tapi juga bukan pernah aja, sering kalau saya melukis di tempat di luar, baru aja melukis, belum selesai ini ya lukis, ketika ada orang melihat lalu dia ingin kenal dengan saya, kemudian dia menanyakan, ini lukisan dijual enggak? Lalu saya bilang, ya biasanya nanti kalau di pameran dijual, kalau sekarang dijual boleh enggak? Ya, saya dengan malu-malu saya bilang, aduh gimana ya, nggak apa-apa, saya suka kok, katanya. Ya udah, akhirnya terjadilah transaksi. Jadi belum sempat saya foto, belum sempat saya data itu. Tapi kalaupun suatu ketika ada ini, kan saya juga masih ingat, oh iya, itu pernah saya lukis dan pernah saya jual. Tapi sebagian juga ada yang masih bisa komunikasi, saya minta, Pak atau Bu, tolong fotoin dong lukisannya buat dokumen saya. Barangkali Bu ada dokumentasi yang selain dalam bentuk lukisan yang pakai frame seperti ini, kayak dari album kah, ataupun digital kah, atau dan sebagainya, apakah ada dokumentasi tersebut? Ya, ada Pak, tapi ini ada sebagian yang bisa saya perlihatkan ya, karena banyak beberapa kali pameran sudah lebih dari 50, bukan 50, lebih lah, mungkin 100 juga lebih. Tapi tidak semua pameran itu katalognya ada di saya. Tapi memang banyak Pak, karena makanya saya pilihkan aja yang mewakili dari beberapa pameran. Kali ini yang pameran tunggal saya ini bentar Bu. Ini waktu tahun 1999, ini di Jakarta pamerannya. Banyak Bu ya? Ya karena pameran tunggal ya, jadi bisa menampilkan beberapa karya. Pameran tunggal bersama keluarga Avandi Legasi ya, ini ketika pameran di Jakarta. Kemudian ini di Pangandaran. Kami punya teknik yang sama, langsung dari cuber, dari cat itu langsung tanpa kuas, langsung tangan. Tapi juga kadang-kadang memerlukan kuas untuk hal-hal yang detail yang diperlukan. Kalau yang ini beberapa lukisan karya saya yang dalam bentuk bukan katalog, tapi dalam bentuk foto ya. Jadi semua lukisan hampir semua, tapi masih banyak yang tidak terfotokan seperti tadi yang saya ceritakan.
Ini Merak. Mungkin banyak Bu ya. Dari Ini di Tasik, apa namanya? Raja Pola. Raja Pola. Cidahu. Nah, Cidahu. Ini apa nih? Ciawi. Sudah terjual. Ya. Nah, ini ada cerita. Jadi ini ceritanya perjalananku 18 jam Tasik, Jakarta, Tasik. Dari pagi berangkat. Ini ceritanya dari sini ke Tasik, Bandung, terus apa gitu ya, sampai Jakarta nih yang banyak apa? Banyak gedung-gedung. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan yang lain. Ini koleksi. Maksudnya tidak saya jual. Karena ini saya merasa sekian puluh tahun saya punya historis perjalanan dari Tasik ke Jakarta hanya untuk pameran, hanya untuk melukis, dan kembali lagi ke Tasik. Nah, ini di Tasik nih, apa namanya? Sukamaju. Ini saya lihat ya. Ini juga Tasik, pasar apa? Anu di Mayasari. Pasar lama, oh ya. Nah ini Bali. Ini Bali juga. Ini nah ini Situ Gede. Ini Situ Gede juga bawa berkah nih, baru dilukis berapa hari, terus langsung dibawa ke pameran, langsung sold out. Nah, ini bunga matahari juga banyak ya, bunga matahari, tapi beda-beda. Nah, ini juga sepatu sejana, ini kalian, ini perahu pantai Sanur Bali. Mirip yang itu Bu ya? Bukan, beda lagi, masih banyak. Masih ada beberapa. Apa namanya? Pendingan, kasih. Ini, nah, Batavia Ciliwung. Jakarta Tempo 2012. Betul. Ini aduh, saya sampai 2 kali melukis ini. Ini matahari, pasar, pedagang buah. Ini Tasik nih, belakang Mayasari. 2012 ya. Udah berumur berapa nih? 9 tahun. 9 tahun. Dapat ketebelan. Nah ini kebun bunga mawar Garut yang suka dipakai wisata itu. Nah, ini juga berasal. Ini Hong Kong. Udah. Ini yang ke Nata yang ada fotonya. Mungkin ada lebih dari berapa puluh yang enggak ke foto karena kadang-kadang gitu baru melukis sudah dibeli. Selanjutnya Bu, pesan-pesan untuk para adik-adik ataupun generasi muda, generasi Z sekarang ya, yang menyukai seni lukis ini, dan sekalian untuk mungkin orang tuanya, di mana mereka melihat anak-anaknya sudah mulai ada ketertarikan melukis, coret-coret tembok, baju dan apakah yang harus dilakukan seperti itu? Saya sangat antusias ya untuk anak-anak, adik-adik yang banyak sekarang ini hobi melukis atau menggambar, tapi kadang-kadang orang tua ada yang mendukung, ada yang tidak.
tapi tetap mereka harus belajar menggambar atau melukis, karena memang di sekolah itu ada seni pendidikan kesenian, misalkan termasuk diantaranya menggambar. Ketika anak itu punya bakat, mudah-mudahan orang tua ini memberikan dukungan, baik itu semangat secara moral maupun materi untuk memfasilitasi alat-alatnya untuk bisa dia berkarya. Ada yang sudah mengerti karena mereka memang suka, senang dengan seni lukis atau seni menggambar, tapi juga ada yang mungkin belum paham nanti mau jadi apa. Nah kan kadang-kadang ada yang untuk apa sih melukis atau menggambar ini. Nah, kalau pendapat saya, mudah-mudahan orang tua sekarang ini bisa lebih memberikan dorongan, dukungan yang lebih. Mumpung kalau sekarang ini di masa saya dulu mah masih mending ya, ada beberapa fasilitas. Tapi ketika kalau saya dapat cerita dari pemilik almarhum, itu sangat terbatas banget. Kadang-kadang warna pun terbatas, jadi harus kreatif membuat pewarnaan cat. Kanvas seperti medianya juga kadang-kadang kalau tidak ada terpaksa pakai kain. Nah, manfaatnya sangat banyak. Bukan kalau udah bisa melukis atau menggambar itu nantinya itu tidak hanya sebagai jadi pelukis, ya. Kenapa? Karena ternyata di semua kreativitas ekonomi kita ini tidak hanya sebagai orang kantoran bekerja, tapi juga ada yang di dunia bisnis seperti membuat misalkan bordir, membuat payung gelis, membuat batik, membuat bangunan sekalipun, atau tempat-tempat suatu acara, itu semuanya memerlukan sentuhan seni, rancangan seni yang harus ilmu dasarnya memang harus dari ada dari gambar. melukis itu dasar. Bahkan animasi pun Bu ya sekarang, walaupun menggunakan komputer, laptop, Iya. gadget yang canggih-canggih, tetap ilmu dasarnya melukis, Iya. gambar, sketsa seperti itu. Nah, Ilustrator kalau sekarang itu banyak. Nah, apalagi yang Animator, banyak. nah, iya, apa Hanya medianya saja yang berbeda sekarang menggunakan laptop, gadget dan sebagainya. itu. Baik Bu, saya yakin sahabat pariwisata semua masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin sekali ditanyakan, tetapi waktu jualah yang memisahkan kita karena Ibu sendiri masih banyak kegiatan. Alhamdulillah kita pun sekarang diberikan waktu di sela-sela kegiatan beliau yang begitu padat untuk insya Allah pertemuan kita pun sekarang nantinya akan berlanjut. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang sahabat-sahabat ingin tanyakan, boleh nanti diketik di kolom komentar. Sebuah peribahasa mengatakan life is art, hidup adalah seni. Draw it, maka gambarlah mimpi-mimpimu. Saya Riza Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.